Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa. Jadi kita akan mengetahui apa saja yang keliru dalam penggunaannya. Yang pertama kita lihat penggunaan imbuhan. Jadi ketika ada imbuhan men, maka dia akan bertemu dengan kata dasar yang berawalan C, D, T, J. Jadi kalau kata dasarnya cuci, maka ketika bertemu imbuhan akan menjadi kata mencuci. Kalau dia ada kata tari, bertemu dengan imbuhan men, maka dia akan menari, T-nya akan luluh, dan seterusnya. Kemudian ada imbuhan meng, akan bertemu dengan kata dasar yang berawalan H, K, G. Misalnya kata menghukum, itu kata dasarnya adalah hukum yang diawali huruf H. Kemudian kata bantu akan bertemu dengan imbuhan mem, maka akan menjadi membantu. Untuk huruf S, kata dasar yang diawali huruf S itu akan bertemu dengan imbuhan men. Misalnya kata sapu, menyapu, sulap, menyulap, dan seterusnya. Imbuhan menge itu akan bertemu dengan kata dasar yang dibaca satu suku kata. Nah, biasanya satu suku kata itu jumlah hurufnya ada 3, misalnya bor, mengebor, bom, mengebom, lap, mengelap, ya. Dia akan bertemu dengan imbuhan tersebut. Jadi setiap kata dasar, huruf-huruf tertentu itu akan bertemu dengan imbuhan-imbuhan seperti ini, ya. Yang kedua, kata baku. Nah, patokan kita menentukan kata itu baku atau tidak, rujukannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalian bisa cek di Play Store, silakan download KBBI seri kelima. Nah, di situ tersedia kata-kata yang sudah baku. Misalnya sistem. Mungkin yang biasa kita dengar adalah sistem. Kemudian kata elit. Yang benarnya adalah elite. Kemudian kata antre. Yang biasa kita dengar antri, ternyata itu salah. Yang benar adalah antre. Kemudian kata standarisasi. Ternyata yang benar adalah standarisasi, bukan standarisasi. Ya. Nah, jadi untuk kata-kata yang benar atau yang salah tidak boleh berdasarkan perasaan. Harus benar-benar berdasarkan rujukan. Rujukannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ragu ini benar atau salah, atau kata ini memang benar-benar tidak ada dalam bahasa Indonesia, maka silakan cek di situ. Berikutnya. Nah, ini yang kita kenal dengan kalimat majemuk. Mengapa dia kalimat majemuk? Karena terdapat konjungsi. Konjungsinya adalah karena. Siti sakit karena kehujanan. Nah, kalimat majemuk ini bisa kita pindahkan, kita balik, tapi dengan catatan teorinya harus benar. Nah, konjungsi di depan ada kata karena kehujanan, maka harus diberi koma. Siti sakit, karena posisinya anak kalimatnya ada di depan. Karena kehujanan adalah anak kalimat,
Mengapa dia anak kalimat? Karena ada konjungsi. Jadi konjungsi itu biasanya ciri-ciri dari anak kalimat. Siti sakit adalah induk kalimat. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya, silakan dibaca lagi. Kemudian penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini maksudnya kalimat yang mengutip asli dari bahasa penuturnya. Nah, yang sering keliru adalah penggunaan tanda baca, kemudian huruf-hurufnya ya. Nah, Siti berkata koma. Nah, jadi jangan lupa ketika ada tanda petiknya ini, kita berikan tanda koma dulu. Siti berkata koma, lalu berikan tanda petik. Panas sekali hari ini, titik, dan diberikan tanda petik ganda. Ya. Bisa kita balik, kutipan langsungnya dulu. Saya akan pergi, koma, kata Ani. Ya. Nah, jadi antara kutipan langsung dan penjelasannya itu diberikan tanda koma. Tetapi ketika ada tanda tanya, misalnya ini punya siapa, ini kutipan langsungnya ada tanda tanyanya, maka tidak perlu diberikan tanda koma lagi. Langsung saja, ini punya siapa, kata Murni. Ya, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, itu saja yang perlu diketahui dalam menganalisis kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan ketika ada kuis yang nanti akan dikerjakan dapat berhasil ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.